Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami untuk setiap persoalan yang kami hadapi, bahkan persoalan akan dosa yang akan menyebabkan kami binasa. Engkau adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena tidak terukur betapa besar cinta dan kasih-Mu kepada kami. Dengan kerelaan-Mu datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa dan pelanggaran kami. Betapa tidak terukurnya kuasa-Mu yang begitu hebat menciptakan alam semesta ini, dan betapa luar biasanya hikmat dan kebijaksanaan-Mu menetapkan segala hukum-hukum dan menentukan setiap kehidupan umat manusia. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar tentang Engkau, belajar untuk mengenal Engkau, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami perlu Tuhan akan kebenaran firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan. Ajarlah kami, didiklah kami, tuntunlah kami Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Berilah kepada kami telinga seorang murid untuk bisa belajar dan meresponi firman Allah dengan baik dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan, seorang yang berdosa dan penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini. Kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang ada di isi hati Tuhan untuk bisa disampaikan kepada jemaat, sehingga jemaat boleh menerima pengajaran yang baik untuk menyiapkan mereka menyongsong kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Salam semuanya. Belum, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya sangat bersemangat dan bersuka cita karena bisa kembali hadir di tengah-tengah saudara untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dalam 1 bulan terakhir ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita karena dikaruniakan anak oleh Tuhan yang kedua, dan setiap kali saya memandang anak saya, melihat wajahnya, sampai hari ini saya masih terheran-heran dan terkagum-kagum. Kok bisa saya punya anak yang sedemikian hebat dan ganteng ini ya. Ganteng dari bapaknya. Luar biasa berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Setelah saya melihat perjalanan hidup sejauh ini, Tuhan betul-betul luar biasa menyertai kehidupan kami. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat Alkitab yang akan kita baca sama seperti yang dipilih oleh Pak Bayu tadi. Kami tidak ada janjian, tetapi kok bisa sama, nyambung. Itulah yang akan saya bahas pada pagi hari ini, ayat Alkitab yang kita baca tadi. Tapi saya akan mengajak kita membaca dari pasal 4 sampai pasal 5, karena kedua pasal ini menurut saya berkaitan. Dua-duanya tentang kedatangan Tuhan. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18, dan kita akan sambung dengan ayat pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 seperti yang kita baca tadi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18, kemudian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya ingin mengajak kita membacanya silih berganti. Saya akan memulai dengan ayat 13, Bapak Ibu baca yang ke-14 dan seterusnya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dilanjutkan dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Persiapan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, ayat yang kita baca tadi di dalam teks 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, pembahasannya lebih fokus kepada proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 tadi itu adalah lebih tentang detailnya, prosesnya bagaimana kedatangan Tuhan. Contoh misalnya ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ini tentang prosesnya nanti. Ketika Tuhan Yesus datang, penghulu malaikat, pemimpin malaikat akan meniupkan sangkakala, akan berseru, dan kemudian Tuhan Yesus akan datang menyongsong di awan-awan, seluruh dunia bisa melihat. Itu adalah proses keajaiban. Orang Indonesia bisa lihat, orang di Thailand bisa lihat, orang di Israel bisa lihat, orang di seluruh dunia dari penjuru manapun bisa lihat. Itu, walaupun tempatnya berjauhan dan berbeda-beda. Itu prosesnya. Tuhan Yesus akan datang menyongsong kita di angkasa, malaikat akan turun juga dan mengiringinya kehadirannya, dan kemudian orang-orang yang terlebih dahulu sudah mati yang percaya kepada Tuhan, mereka akan dibangkitkan dari kubur. Kubur-kubur itu akan terbuka, terbelah, dan kemudian mayat-mayat itu akan kembali menjadi manusia lagi dan kemudian diangkat naik ke sorga. Yang sudah jadi abu dikremasi, dibakar di laut juga entah bagaimana dengan cara Tuhan yang ajaib akan dibuat kembali menyatu dan menjadi manusia kembali dan diangkat ke angkasa. Sedangkan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang masih hidup juga akan terangkat tanpa mengalami kematian. Tubuh kita akan terangkat ke sorga juga bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati tadi yang dibangkitkan. Itu prosesnya. Ayat 17 mengatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah proses kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sedangkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 itu lebih fokus membahas tentang persiapan kita. Maka di dalam perikop itu diberi perikop berjaga-jaga. Ini lebih tentang persiapan kita itu seperti apa sebelum Tuhan Yesus datang, bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Itulah ayat pasal 5. Jadi ini berkaitan, pasal 4 pasal 5 ini sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita harus melakukan persiapan berjaga-jaga seperti dalam pasal 5 tadi. Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya tentang kedatangannya di awan-awan untuk menjemput saleh-salehnya, tetapi juga bisa berarti hari kematian kita itu juga sama saja. Memang mungkin sampai kita mati kita belum lihat Tuhan Yesus datang, tapi hari kematian kita ini juga
harus kita persiapkan juga, yang juga tidak kalah penting, bagaimana kita harus mempersiapkan diri tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya tentang kedatangan di awan-awan untuk menjemput saleh-salehnya, tetapi juga berarti hari kematian kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 tadi kita baca bersama-sama, ayat 13, 1, 2, 3. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi konteks dalam ayat ini adalah Rasul Paulus sedang menghibur ada jemaat yang sangat bersedih karena kematian saudaranya, ya, seperti orang yang tidak punya pengharapan, mungkin tidak mau makan, tidak mau keluar dari kamar, sedih berhari-hari. Jadi Rasul Paulus memberi penghiburan pada mereka. Jadi persiapannya itu bukan hanya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tapi persiapannya juga adalah tentang hari kematian kita juga harus kita persiapkan yang sama seperti kita mempersiapkan hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Maka dijelaskan oleh Rasul Paulus ayat-ayat ini tadi. Apakah kita akan mati kemudian bertemu Tuhan, atau dalam keadaan masih hidup namun Tuhan Yesus sudah datang kembali untuk kedua kali menjemput kita di angkasa? Keduanya sama saja, yang penting kita bersiap-siap. Apakah kita akan mati ketemu Tuhan, atau kita belum mati tapi Tuhan datang baru ketemu Tuhan? Intinya adalah kita tetap harus bersiap-siap dan berjaga-jaga. Entah itu kita mati baru bertemu Tuhan, entah itu kita masih hidup Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tidak tahu. Tetapi wajib yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kenapa kita harus bersiap-siap? Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada pencuri yang ketika dia mau mencuri, dia memberitahu kepada orang rumah yang mau dia curi, "Hei, hati-hati kamu, besok saya curi rumahnya ya, jangan kemana-mana ya." Kan tidak mungkin, saudara. Kalau dia mau mencuri, dia akan intai, dia intip, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia sudah intip rumah itu. Ketika dia tahu orangnya sedang keluar kota, tidak ada satu orang pun di rumah, baru dia mulai mencuri. Kan seperti itu. Nah, Tuhan memakai analogi ini, memakai contoh ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan tiba-tiba saja akan terjadi. Jadi kita harus bersiap-siap. Entah kapan itu akan terjadi, kita tidak tahu. Dan Rasul Paulus mengatakan tentang zaman dan masanya saya tidak perlu menjelaskannya kepada kita. Yang jelas bahwa kedatangan Tuhan adalah seperti kedatangan seorang pencuri yang tidak tahu kapan akan terjadi. Dan kemudian mengapa kita harus bersiap-siap, saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena kedatangannya seperti pencuri, kamu bisa mati kapan saja, atau Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Bukan hanya tentang Tuhan Yesus akan datang kapan saja, tetapi hari kematian kita juga itu bisa seperti pencuri. Tidak tahu kita akan mati hari apa, kapan, tanggal berapa lama lagi kita hidup dalam dunia ini. Jadi kita harus bersiap-siap. Bunda 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 mengatakan, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jangan sampai kita ditimpa kebinasaan dan kita tidak siap, karena kita lengah. Kenapa? Karena kita lihat keadaan damai, keadaan tenang, tidak ada apa-apa. Yang ada bencananya di tempat lain, di Kalimantan Barat, di tempat kita tidak ada bencana. Seperti tanda-tanda akhir zaman itu kan, sekarang itu kan di mana-mana ada bencana, ya. Dan kalau kita buka, hampir setiap hari itu pasti ada bencana di seluruh dunia. Oh, kok kita di sini aman-amannya, tidak ada apa-apa? Berarti belum Tuhan Yesus belum datang, masih lama. Jangan kita seperti itu, karena walaupun kelihatannya damai, walaupun kelihatannya aman, tiba-tiba bisa datang Tuhan Yesus, atau tiba-tiba kita bisa mati.
Kalau Tuhan Yesus belum datang pun kita bisa mati tiba-tiba dalam keadaan yang kelihatannya kita sehat, dalam keadaan kita kelihatannya sedang dalam kondisi yang bagus. Artinya bisa saja dalam kondisi kelihatan kita mungkin sedang kelihatan sehat, bisa saja kita terserang penyakit jantung, kita bisa mati waktu kita tidur, atau kita naik mobil mengalami kecelakaan dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Jadi kita harus bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan Yesus dan sekaligus untuk hari kematian kita. Di dalam ayat 13 tadi dijelaskan. Nah saudara, artinya jangan pikir kita masih muda, kita keadaannya aman, kita masih sehat, kita tidak perlu persiapan. Saudara, salah. Artinya bisa saja dalam kondisi kelihatan sehat kita bisa saja terserang penyakit jantung dan bisa saja kematian datang menjemput kita. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan juga mempersiapkan diri sekaligus menjelang hari kematian kita. Karena di sini dalam ayat 13 dikaitkan dengan hari kematian. Nah saudara kasih Tuhan, persiapan apa saja yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan menjelang hari kematian kita? Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 mengatakan, mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Dikatakan dalam ayat ini, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih. Berbaju jirakan iman, artinya persiapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan iman kita. Berbaju jirakan iman dan kasih. Iman, baju jirah itu adalah baju perang yang dipakai orang pada zaman dulu untuk melindungi serangan dari musuh. Misalnya ketika pedang itu dihujamkan, ya, kemudian terkena dada, kemudian kalau ada baju jirah yang terbuat dari tembaga atau besi, itu akan terpantul dan tidak akan melukai. Itu gunanya baju jirah. Nah kita harus menggunakan baju jirah iman, artinya kita harus mempersiapkan iman kita sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, sebelum kita dipanggil Tuhan kalau kita mati. Dan bagaimana iman yang harus kita persiapkan itu? Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 kita baca bersama-sama, seperti apa dan bagaimana iman kita yang harus kita persiapkan di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Persiapan iman kita yang pertama adalah pastikan saudara bukan Kristen abal-abal. Saudara adalah Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia, Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit dari kematian, dan Dia telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Pastikan saudara punya iman ini. Saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar Kristen. Saudara datang ke gereja bukan sekedar untuk menyetor muka kepada Bapak Gembala. Saudara datang ke gereja bukan karena merasa tidak enak dengan orang-orang gereja yang sudah kunjungi saudara, tapi saudara datang ke gereja karena iman dan percayamu kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh percaya Dia sanggup menyelamatkan engkau. Persiapan iman inilah yang harus kita miliki. Dan tanpa iman, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak peduli saudara lahir sebagai orang Kristen dan saudara itu dari kecil sekolah minggu, kalau saudara belum punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan diangkat pada waktu Yesus datang kedua kali, atau pada waktu engkau mati engkau tidak akan masuk surga. Persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan iman. Bagaimanakah imanmu hari ini? Sudahkah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Apakah imanmu sudah mencapai standar iman yang dikehendaki Tuhan? Iman standar yang dikehendaki oleh Tuhan adalah iman yang sungguh-sungguh, bukan iman abal-abal. Iman tanpa keraguan sedikit pun bahwa Yesus sanggup menyelamatkan.
Iman yang percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan dan membawa kita ke sorga, di mana kita tidak lagi mencampurkan kepercayaan kita dengan kepercayaan agama lain, kepercayaan lain, meskipun bahkan kepercayaan dari tradisi nenek moyang kita sekalipun, kita sudah tidak mencampur itu lagi di dalam iman kita kepada Yesus. Inilah iman standar yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita percaya Yesuslah yang akan menyelamatkan saya, bawa saya masuk surga, saudara tidak boleh campur-campur lagi dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kata orang kalau mau masuk surga harus begini, kata orang mau masuk surga harus begitu. Bukan kata orang lagi, tetapi iman itu betul-betul disandarkan, dipercayakan hanya kepada Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan saudara. Tidak ada campur baur lagi. Ada banyak orang Kristen yang masih imannya tidak standar Tuhan, dia masih campur baur dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Nah, kalau saudara mau mempersiapkan diri untuk hari kematianmu supaya imanmu berkenan di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, milikilah iman yang standar yang Tuhan inginkan, itu hanya Yesus satu-satunya, jangan campur-campur lagi dengan kepercayaan lain. Hanya cukup Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah komplit. Di situ ada berkat untuk kehidupan hari-hari, di situ juga ada keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi kita tidak perlu ada pencampuran-pencampuran yang lain-lain. Tidak dibutuhkan bantuan dari yang lain-lain, karena di dalam Yesus sudah komplit, semuanya ada. Jadi standar iman yang Tuhan kehendaki adalah kita mempersiapkan iman kita yang seperti ini, saudara. Tidak lagi iman yang ragu-ragu, mesti campur-campur dengan kepercayaan lain, dewa-dewa lain, sudah tidak diperlukan. Karena cukup Yesus saja, itu sudah cukup membawa kita masuk surga. Inilah standar iman yang Tuhan kehendaki untuk kita persiapkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat 8 tadi, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih. Selain iman yang kita persiapkan, kita juga harus mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Ada banyak orang yang dulu mengasihi Tuhan, yang sangat semangat untuk melayani Tuhan, yang begitu giat di dalam pekerjaan Tuhan, tapi hari-hari ini oleh karena satu dan lain hal mereka mengendor, mereka mulai jauh dari Tuhan. Mereka masih tetap percaya kepada Tuhan, tapi kasih mereka yang seperti semula dulu itu sudah hilang, sudah luntur. Oleh sebab itu kepada jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4, Tuhan mencela jemaat di Efesus. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Wahyu pasal 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Walaupun pada awalnya Tuhan puji jemaat di Efesus karena mereka adalah jemaat yang sangat giat untuk pekerjaan Tuhan, mereka jemaat yang sangat tekun melayani Tuhan, mereka bahkan jemaat yang kritis bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar. Ini jemaat yang dewasa, tetapi kelemahan mereka adalah mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih kepada Tuhan mulai luntur, kasih kepada sesama juga sudah mulai dingin, dan Tuhan mencela itu. Dan sebagai persiapan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari kita saudara-saudara membaharui dan meningkatkan kasih kita kepada Tuhan, mempertahankan kasih ini, kasih yang semula, di mana kita ketika baru jatuh cinta kepada Tuhan, kita pertahankan, tetap menggebu-gebu. Amin. Saya melayani Tuhan sejak SMP kelas 3. Waktu di pemuda remaja, saya diminta oleh Pak Gembala waktu itu, Pak Pendeta Hasan Susanto, supaya main bass, main gitar untuk pemuda remaja. Sejak kelas 3 SMP saya mulai melayani Tuhan, dan sampai hari ini saudara, sudah 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya merasa tidak pernah semangat saya kendor. Kalau tiba hari Minggu, maka hati saya akan menggebu-gebu, pengen melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bahkan belakangan ini saya merasa makin hari makin hidup saya, persekutuan dan hubungan pribadi saya dengan Tuhan semakin baik. Lewat doa pribadi setiap pagi dan pelayanan yang saya lakukan setiap hari Minggu di Entomas, saya merasa
saya tidak pernah merasa semangat dan kasih saya kepada Tuhan itu kendor. Puji Tuhan, dan mudah-mudahan saudara juga bisa mengalami dan merasakan hal yang sama. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus mempersiapkan iman kita, iman yang layak di hadapan Tuhan, iman yang murni dan tulus kepada Tuhan, dan kita harus mempersiapkan dan mempertahankan kasih kita kepada Tuhan agar jangan sampai kendor. Amin. Dan yang ketiga, saudara, sebagai persiapan kita akan kedatangan Tuhan dan hari kematian kita, di dalam poin yang ketiga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai 5 kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai ayat 5 kita baca bersama-sama. 1 2 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dikatakan dalam ayat ini, kamu adalah anak-anak terang, kamu adalah anak-anak siang. Apa artinya? Di dalam mempersiapkan diri menjelang hari kedatangan Tuhan, kita harus hidup di dalam terang dan menyingkirkan sisi gelap dalam kehidupan kita. Hidup sebagai anak terang, hidup sebagai anak siang. Artinya kita harus menyingkirkan sisi-sisi gelap hidup kita. Maksudnya begini saudara, hidup seperti anak-anak terang dan anak siang, bukan seperti orang kegelapan dan malam. Itu artinya adalah hidup dalam integritas. Perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita jujur di hadapan orang banyak, dan kita jujur ketika kita sedang sendirian. Itu artinya hidup seperti anak-anak siang dan anak-anak terang. Artinya kita tidak lagi menyimpan sisi gelap di dalam hidup kita, tidak menyembunyikan sisi gelap lagi dalam hidup kita. Artinya hidup dalam integritas, hidup tidak menyimpan atau menyembunyikan sisi gelap dalam diri kita. Contoh, misalnya seorang Kristen, ia adalah seorang yang sama ketika dia di gereja dan ketika dia di rumah. Ada orang di gereja kelihatan alim, sopan, ramah, dan baik, tapi ketika dia di rumah begitu garang, ganas, begitu meledak-ledak gitu ya. Sama pembantunya, bodoh kamu, main maki-maki. Tapi kalau di gereja, selamat pagi, sopan, nyambut jemaat. Itu ada sisi gelap. Jadi lain di depan orang, lain di belakang. Nah, sebagai persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan, marilah kita hidup seperti anak-anak terang, anak siang. Artinya kita jangan lagi menyimpan sisi gelap hidup kita. Di depan orang, di belakang orang, hidup kita harus sama. Saya adalah sama seperti yang saudara lihat di depan mimbar ini dan saudara lihat di gereja ini dengan yang saudara lihat di rumah. Ada orang di gereja sopan-sopan, baik-baik, iblis pun terkagum-kagum dengan keramah tamahannya, senyum yang manis. Tapi begitu di rumah, istrinya dimaki-maki, setan kamu, ini kamu, kuntilanak misalnya, maki-maki, sikit-sikit main tangan, sama pembantunya juga, wah, minta ampun. Nah, saudara, sebagai orang Kristen yang menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita nggak boleh hidup seperti itu. Itu ada dua sisi gelap, ada dua kepribadian berbeda, ada sisi gelap di dalam hidupnya. Ini mesti disingkirkan, harus hidup terang apa adanya. Kita harus menjadi sama ketika kita sedang sendirian, ketika kita di hadapan banyak orang, ketika kita di gereja atau kita di tempat kerja. Kita harus menjadi orang yang sama. Itu artinya, itulah persiapan kita menjelang hari kedatangan Tuhan. Tidak boleh ada sisi gelap dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam terang. Ia adalah seorang yang sama ketika di gereja dan di rumah, di tempat kerja dan di lingkungan di sekitar tetangga di rumah. Sebab ada orang yang bisa berbeda ketika di gereja. Di gereja ia begitu ramah, tetapi begitu di rumah ia begitu sangar, dingin, tanpa senyum, tanpa kehangatan kepada anak istri, terutama kepada pembantu dan karyawan.
Terlihat setia di hadapan istri, tetapi di belakang memelihara wanita simpanan. Terlihat jujur di gereja, tapi di belakang ada selingkuhan. Nah, itu ada sisi gelap. Dan ketika kita sedang saat ini, sedang dalam perjalanan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sedang menanti hari kematian kita, jangan kita menjadi orang yang seperti itu, saudara. Menyimpan sisi gelap kehidupan, menyembunyikan itu rapat-rapat. Saudara, kita harus jujur di hadapan istri atau suami kita, maupun kita sedang di hadapan mereka atau tidak di hadapan mereka, kita harus jujur. Terlihat jujur di hadapan orang banyak, dan benar-benar jujur ketika sedang sendirian. Ketika di hotel, kamu keluar kota dalam tugas dan dinas, kamu sedang sendirian, harus sama seperti kamu ada di rumah. Jujur. Mentang-mentang di hotel tidak ada istri, tidak ada tetangga, tidak ada siapa-siapa yang kenal yang bisa dilihat, akhirnya booking perempuan dan tidur dengan perempuan nakal. Itu kan ada sisi gelapnya. Ini yang dimaksud dengan Rasul Paulus, kita adalah anak-anak siang, kita adalah anak-anak terang. Kita harus menjadi orang yang hidupnya terang, bisa dilihat semua orang. Ini sayalah Asin Agustono yang berdiri di mimbar ini, sama seperti yang di rumah. Saudara bisa lihat yang seperti ini, inilah seperti yang di rumah. Saya ramah-ramah di gereja, ngomong baik-baik dengan semua orang, ketawa, senyum, ketawa, hehehe, baik-baik ramah. Tapi di rumah misalnya mukul istri, bentak-bentak istri. Ini saya punya sisi gelap. Ini saudara-saudara harus kita buang. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita harus jujur di hadapan pendeta, tidak di hadapan pendeta, sedang sendiri atau di hadapan orang banyak. Sebagai persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau sebagai persiapan menjelang hari kematian kita, seharusnya kita hidup dengan cara seperti ini. Sulit sih sebenarnya, tetapi saudara harus berjuang untuk hidup dengan terang apa adanya, tanpa menyimpan sisi gelap dalam kehidupan saudara. Sebab ada banyak orang Kristen yang masih menyimpan serta menyembunyikan sisi gelap di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, dalam karakternya, di dalam tingkah laku kesehariannya. Ada sisi gelap yang dia tidak singkirkan. Ada pekerjaan-pekerjaan sisi gelapnya yang terus dijalani, dan itu harus kita belajar untuk menyingkirkan itu, saudara. Hiduplah tanpa menyimpan sisi gelap di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, di hadapan istri, suami, anak-anak, tetangga, karyawan, pemerintah, dan terutama di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kamu berusaha menyembunyikan sisi gelap hidupmu, saudara, Tuhan pasti tahu. Saudara bisa kelihatan jujur di gereja, tapi di luar ada sisi gelapnya. Tuhan tahu, saudara. Bagaimanapun kita rapat-rapat menyembunyikannya. Sebab di dalam Alkitab mengatakan, dalam Amsal pasal 5 ayat yang ke-21 mengatakan, Amsal pasal 5 ayat ke-21. Amsal pasal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara tidak bisa menyembunyikan sisi gelap hidupmu, karena di hadapan Tuhan dikatakan segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Tuhan lihat. Dan kemudian dan segala langkah orang diawasinya. Tuhan melihat, Tuhan mengawasi setiap tingkah laku kita. Sisi-sisi gelap yang kita sembunyikan tidak akan ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga. Amsal pasal 15 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Di tempat kerjamu Tuhan ada melihat, di dalam rumah, di hotel, di kamar mandi, di tempat tidur, di gereja, dimanapun
Mata Tuhan itu ada di situ melihat engkau, apa yang engkau lakukan. Kamu bisa menyembunyikan sisi gelapmu di gereja, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang mempersiapkan diri menjelang hari kematian kita atau menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus hidup apa adanya, saudara. Jangan menyembunyikan sisi gelap apapun. Inilah saya apa adanya, seperti yang saudara lihat di depan mimbar. Seperti itulah seharusnya. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2. 2 Korintus, mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh Allah semua orang, dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Rasul Paulus mengatakan, kami tidak mau hidup itu sembunyi-sembunyi, menyimpan sesuatu yang memalukan. Kami terang di hadapan semua orang, dan kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Tuhan. Jadi saudara boleh menilai saya ini seperti apa di hadapan semua orang. Kita harus berani seperti itu, saudara. Rasul Paulus mengatakan ini di hadapan jemaat. Dia bilang, silakan kalian mempertimbangkan dan menilai saya. Ya, saya ini seperti begini. Tidak ada yang saya sembunyikan sesuatu yang memalukan. Hidup terang apa adanya. Tidak ada sisi gelap yang saya sembunyikan di hadapan kalian dan di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia melanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik ataupun jahat. Kita ini akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tahta Kristus. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Dan kita harus hidup terang apa adanya, tanpa menyimpan sisi gelap sedikit pun dalam diri kita. Itulah persiapan kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah persiapan kita menjelang hari kematian kita kalau Tuhan panggil kita. Sebab apapun yang saudara lakukan hari ini, itu semua tercatat dalam kitab-kitab kehidupan yang akan dibuka pada hari penghakiman. Jadi saudara tidak bisa menyembunyikan sisi gelap, setitik pun ada sisi gelap dalam hidupmu, kamu tidak bisa sembunyikan. Pertobatan yang sejati dan sesungguhnya dari seorang Kristen adalah, pertobatan yang sejati dan sesungguhnya dari seorang Kristen adalah ketika ia berani hidup di dalam terang, tidak menyembunyikan setitik pun kegelapan di dalam dirinya. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh bertobat adalah orang yang tidak menyembunyikan setitik pun sisi gelap dalam dirinya. Dia berani hidup di dalam terang. Semua sisi gelap itu yang sembunyi-sembunyi di hadapan pendeta itu dia nggak bikin itu. Ya. Saudara bisa mengecoh Pak Ober, bisa mengecoh kami, di belakang saudara bisa bikin dosa, ada sisi gelap. Itu berarti saudara belum bertobat benar-benar, belum Kristen sejati. Orang yang Kristen sejati adalah di hadapan Pak Ober, di hadapan kami, di hadapan jemaat, dan di belakang jemaat, dimanapun saudara berada, saudara tidak menyimpan sedikit pun sisi gelap di dalam diri saudara. Itu baru orang Kristen yang benar-benar sudah bertobat. Amin. Saudara, itu yang ketiga. Dan yang keempat, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, persiapan yang kita harus lakukan adalah ayat yang ke-8 tadi, 1 Tesalonika. Kita kembali
1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu adalah apa? Ketopong adalah helm kalau zaman sekarang. Helm yang dipakai untuk menutupi kepala waktu berperang. Jadi ketika ada panah itu melesat dari atas mengenai kepala, itu mantul kena helm itu. Jadi ini adalah pelindung kepala. Sekarang itu kalau kita naik motor pakai helm untuk melindungi kepala kita. Kalau kita jatuh terbentur aspal, kepala kita aman. Helm, ketopong. Artinya saudara, kita harus mempersiapkan pikiran kita, hati kita itu tertuju pada kebenaran ini, bahwa Yesus akan datang kedua kali, bahwa hari kematian kita pasti akan datang suatu saat nanti. Pikiran kita harus ditujukan ke sana. Pengharapan kita harus ada seperti itu, dan ini hati kita, pikiran kita itu harus senantiasa tertuju kepada kebenaran ini. Maksudnya seperti itu. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong adalah lambang pelindung kepala dan pikiran. Artinya hati dan pikiran kita harus selalu tertuju pada kebenaran ini, yakni kebenaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Janganlah masalah kehidupan membuat hati dan pikiran kita teralihkan. Kadang-kadang apa yang mengalihkan kita menjadi buyar, menjadi tidak memikirkan hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Kita itu karena ada banyak masalah. Masalah itu kadang-kadang itu mengalihkan pikiran kita sehingga tidak memikirkan hari kedatangan Tuhan, dan membuat kita tidak mempersiapkan diri dan jatuh dalam dosa. Masalah kehidupan janganlah mengalihkan hati dan pikiran kita, akhirnya tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ada seorang ibu yang sudah sangat tua, umur 60-an lebih, sering datang ke toko saya untuk belanja. Saya tanya, "Bu, kenapa Bapak sudah lama tidak kelihatan?" Dia bilang, "Terserah dialah," katanya. Dia mau pulang, dia nggak pulang. Dia mau datang, nggak datang. Terserah dia saja, katanya. Dan konon saya dengar berita suaminya ini selingkuh dengan perempuan yang masih sangat muda, tinggal terpisah. Jadi dia udah tahu, tapi dia tidak menceritakan kepada saya secara detail. Tapi saya akhirnya tahu bahwa dia bilang gini, "Saya ini sudah tua kok," katanya. "Saya ini sudah hampir mati, sebentar lagi akan ketemu Tuhan. Tuhan Yesus pun akan datang untuk kedua kalinya. Buat apa masalah seperti ini membuat saya jadi stres? Buat apa gara-gara dia membuat saya itu menjadi terganggu hubungannya dengan Tuhan?" Apa dia bilang? Kebetulan dia orang Kristen. Puji Tuhan, dalam hati saya, cerdas juga ini nenek. Pintar dia, betul. Dia sudah dekat dengan kematian, dia sudah akan berjumpa Tuhan. Kalau gara-gara suaminya yang selingkuh itu, yang nggak pulang-pulang, dia jadi merenung di kamar, stres, tidak mau keluar, tidak mau ngurus cucu, tidak mau ngurus anak, tidak mau ngurus diri, tidak mau ibadah. Karena masalah itu, persiapannya menjelang kedatangan Tuhan Yesus jadi terganggu. Dia nggak mau seperti itu. Pintar ini ibu, cerdas dia. Kalau saudara sudah tua, udah 60-an ke atas, suami saudara selingkuh, udahlah, tidak usah. Gara-gara itu saudara, malam-malam Tuhan musnahkan ini orang, singkirkan dia dari muka bumi. Saudara, sakit hati sampai sakit, nggak mau makan, kena mah. Wah, bodohnya saudara. Udah, biarin aja, biar Tuhan yang hajar dia supaya bertobat. Nggak usah, biarin aja, udah. Kita fokus, Yesus mau datang kedua kali. Kita fokus, hari kematian kita sudah dekat. Udah hampir 70. Udahlah, udah mau ketemu Tuhan. Ngapain ngurus orang kayak gitu? Cerdas ini nenek ini. Bener cerdas dia. Pinter. Maksudnya gitu saudara. Pikiran hati kita tertuju pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pikiran kita sudah mendekat dengan Tuhan, udah mau masuk surga. Jangan sampai gagal gitulah kira-kira. Maksud dia tuh kayak gitu.
Ngapain saya mikir dia lagi, saya udah tua gini, udah mau mati, udah dekat Tuhan, udah mau masuk surga. Gara-gara itu saya nggak masuk surga, rugilah saya. Gitu kira-kira bahasa dia itu kayak gitu. Bagus, bagus. Saya mau puji dia sebenarnya. Cuman saya harus hormat sama dia udah tua ya. Supaya saya mau kasih jempol gitu, tapi ya, hebat, luar biasa ini ibu. Nah gitu saudara, janganlah masalah kehidupan mengalihkan perhatian kita, mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Masalah-masalah kecil-kecil dengan anak, ada salah-salah paham sedikit tentang masakan saudara, tentang masakan anak, tentang apa-apa gitu, tentang cara mengasuh cucu, udahlah gitu, nggak terlalu yang kecil-kecil gitu, nggak usah terlalu bikin kita dongkol, sebal, nggak ngomong sama anak, marah-marahan berhari-hari, aduh ya. Pikiran kita harus tertuju pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan sampai ini teralihkan oleh masalah kehidupan. Amin saudara. Nah, konteks ayat yang kita baca tadi adalah tentang ada jemaat yang sangat bersedih karena salah satu saudaranya meninggal. Ketika saudaranya meninggal, dia sedih, dia nggak mau makan, nggak mau keluar kamar, tidak mau beraktivitas seperti biasa, dia sedih sekali. Mungkin ke kuburan tiap hari, mungkin di kuburan, tidur di kuburan gitu kira-kira. Seperti orang nggak punya pengharapan. Maka Rasul Paulus menasihati, kamu yang percaya pada Tuhan Yesus nggak boleh gitu. Kita ada pengharapan. Kalau orang yang saudara kita ini percaya kepada Yesus, kalau dia mati, dia sudah di sorga, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Kamu juga suatu saat nanti akan berjumpa kembali. Nah, kira-kira gitu. Jadi semangatlah, makan, ya kan? Beraktivitaslah, mandilah, ketemu orang banyak, pergilah ke gereja sembahyang. Ya, kira gitu. Ini konteks ayat ini kayak gitu ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah indahnya kita yang percaya kepada Tuhan, ada pengharapan. Pengharapan ini menghidupkan kita, menenteramkan jiwa kita. Rasul Paulus menuliskan ini untuk menenteramkan hati mereka yang sedang berduka cita. Saya dulu pernah, saudara, jadi bersama dengan Bapak Gembala sidang saya di Jakarta. Satu kali kami dapat telepon, Pak, tolong Pak, mama saya meninggal dunia Pak, mendadak. Ketika sedang bekerja menjahit baju, kemudian dia menjahit. Dan wah, kami datang, kami pergi. Ketika kami sampai di situ, wah, kami nggak karu-karuan lihat anaknya meraung-raung, ada yang pingsan-pingsan nangis, ada yang mukul-mukul dinding, ada wah kacau balau pokoknya, nggak terima mamanya mati gitu. Lalu setelah sampai akhirnya kami tenangkan, tolong tenang sebentar, kita ibadah ya, kita ibadah sebentar, kita serahkan kepada Tuhan. Akhirnya ibadah dimulai, saya main gitar, Bapak Gembala mulai maju dan berkhotbah. Dia khotbahkan ini saudara, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dengan lantang. Orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga, pasti akan ketemu lagi suatu saat nanti. Jadi kalian tidak boleh bersedih seperti orang yang punya pengharapan. Disampaikan khotbah ini, dan setelah itu senyap semuanya. Nggak ada lagi yang nangis meraung-raung yang nggak seperti orang gila gitu, nggak ada lagi. Dan mereka akhirnya sadar dengan kebenaran ini, dan mereka percaya akan kebenaran ini, dan akhirnya saudara menjadi tertib, menjadi teduh sampai hari pemakamannya selesai. Mereka begitu tenang sekali, dan mereka memahami kebenaran ini. Nah saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita paham kebenaran ini, luar biasa kebenaran ini. Inilah yang harus ada di pikiran kita, berketopongkan keselamatan dan pengharapan akan kebenaran ini. Ini harus kita simpan di dalam hati kita. Amin. Janganlah harta dan kekayaan membuat hati kita teralihkan. Persiapan kita kedatangan Tuhan Yesus menjadi teralihkan karena kita itu fokus hati dan pikiran kita kepada harta, terus duit, terus cari duit, terus bagaimana nambah duit makin banyak, saldo rekening makin bertambah. Jangan juga seperti itu. Bisa kita giat cari duit, tetapi saudara janganlah sampai itu mengalihkan hati kita untuk persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Janganlah harta itu, kesibukan kita itu mengalihkan, kesibukan mencari duit mengalihkan pikiran kita untuk tidak mempersiapkan diri akan hari kedatangan Tuhan. Dan hati dan pikiran kita harus merindukan kedatangan Tuhan. Itulah persiapan yang harus kita lakukan. Ada hati yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, oh Yerusalem,
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Hati kita merindukan suatu saat nanti mau masuk surga. Di Yerusalem Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Maka saudara, mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya. Hati dan pikiran kita tertuju kepada kebenaran ini. Rindu untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekarang kita masih hidup dalam dunia ini, kita belum lihat wajah Tuhan Yesus, kita belum ketemu Tuhan Yesus secara langsung. Tapi suatu saat nanti kalau kita mati, kita akan ketemu dan lihat Dia. Kita harus mempunyai hati yang rindu seperti itu. Pikiran kita harus tertuju kepada kebenaran itu. Amin. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang berikutnya, persiapan kita adalah kita makin mendekat kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10, 1, 2, 3. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Entah kita tidur, entah kita bangun, entah kita pergi bekerja, entah kita sedang mengasuh anak, entah kita sedang masak, entah kita sedang bekerja, kita hidup mendekat, dikatakan dalam ini, kita hidup di dalam Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Artinya sebagai persiapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, persiapan menjelang hari kematian kita, di mana Tuhan menjemput kita, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, hidup bersama-sama Tuhan. Tiap langkah kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita mesti lebih banyak waktu untuk berdoa, kita lebih banyak waktu untuk ibadah, kita mesti lebih banyak waktu untuk mendengarkan khotbah. Kita lebih banyak waktu kita pakai untuk berdoa, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mestinya seperti itu, saudara. Apalagi kalau usia kita sudah tua. Kalau saudara sudah pensiun, udah 60-an, 70-an, saudara, harus lebih dekat dengan Tuhan. Jangan seperti bapak yang tadi yang saya ceritakan, justru umurnya udah hampir 70, malah cari istri baru. Waduh, jangan, udahlah, cukup ya, udah 60-an lebih, udah hampir 70, justru cari istri baru. Waduh, jangan kayak gitu. Justru kalau kita sudah 60-an, 70-an, hati kita ini sudah tertuju kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Amin. Enggak lagi memikirkan dunia yang kacau balau ini, yang mau sibuk lagi, mau cari duit banyak-banyak. Untuk apa? Udah 60, 70, sudah cukup kalau anak sudah besar, sudah nikah, sudah mandiri, sudah banyak duit, mereka sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Kita bekerja boleh, kita cari kegiatan supaya bisa ngisi waktu aja, tetapi bukan tujuan hidup kita untuk ambisi lagi gitu loh. Tapi kita fokus, kita itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Banyak baca Alkitab, banyak merenungi firman Tuhan, banyak berdoa, banyak cari Tuhan, supaya hidup kita ini makin berkenan di hadapan Tuhan. Mau cari apa lagi di dunia ini kalau anak-anak sudah besar dan sudah mandiri. Dan hidup dekat dengan Tuhan itu sangat indah, saudara. Hidup dekat dengan Tuhan itu sangat indah. Indah saat kita berdoa. Jadi hidup dengan Tuhan, waktu kita berdoa itu indah. Akhir ini saya merasakan begitu luar biasa, saya merasa sangat indah ketika berdoa dekat dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita berjalan bersama Dia setiap hari. Kekhawatiran dan kecemasan Anda tentang hari kematian akan Tuhan angkat, dan Tuhan akan ganti dengan sukacita dan kedamaian. Ada orang yang tidak percaya Tuhan, saudara. Mereka kalau makin tua, makin dekat hari kematian, mereka makin takut dan makin cemas. Apalagi kalau hartanya banyak, apalagi kalau duitnya banyak, makin cemas dan makin takut kalau dia akan mati, saudara. Makin tua makin takut, maka dia akan dengan segala cara bagaimana bisa panjang umur. Tapi kita orang Kristen yang sudah tua, yang sudah menjelang usia lanjut usia, kalau kita dekat dengan Tuhan di hari tua kita, saudara, tidak akan ada kecemasan dan ketakutan.
Tuhan akan ganti kecemasan dan ketakutan itu dengan damai, sukacita. Toh kalau Tuhan panggil saya, kalau saya mati atau hari ini Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saya akan dibawa ke sorga. Saya tidak akan masuk ke neraka. Saya akan dibawa ke sorga. Saya tidak perlu takut ketika tubuh saya dibenamkan, dimasukkan dalam tanah, dikubur, dimakan cacing. Nggak perlu takut, karena roh ini ada bersama dengan Kristus di sorga. Dan ini akan menenteramkan jiwa saudara. Saudara dekat dengan Tuhan, tidak perlu takut dengan hari kematian itu bila tiba. Oleh sebab itu saudara, orang yang sudah sangat dekat bergaul dengan Tuhan, begitu karib dengan Tuhan, sampai-sampai orang yang sudah sangat dekat dengan Tuhan ini bisa berkata saudara, seperti Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat 21. Kalau orang yang sudah sangat dekat dengan Tuhan, apalagi di hari tuanya dia sangat dekat dengan Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 21, dia bisa berkata begini. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya orang yang sudah dekat Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh, dia sudah mempersiapkan imannya dengan baik, dia hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, dia sudah memiliki pikiran yang dijaga dengan baik, tertuju kepada hari kedatangan Tuhan, dia sudah hidup dekat dengan Tuhan, maka dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip orang dunia. Mati adalah untung. Orang Kristen kalau mati justru untung. Tapi jangan cepat-cepat saudara-saudara ya. Gereja masih membutuhkan saudara, anak-anak saudara, cucu-cucu saudara masih membutuhkan saudara. Tapi kalau saudara mesti mati, untung. Kenapa? Karena tidak lagi mengalami dunia yang macam begini, yang makin hari makin kacau. Beras naik, minyak goreng naik, asuransi naik, ya, biaya hidup naik, biaya sekolah makin mahal. Enggak lagi yang gitu-gitu. Terlilit hutang, sakit pinggang, sakit kepala, sakit hati, itu yang paling parah. Tidak ada lagi. Kalau saudara dipanggil Tuhan masuk surga, untung, karena tidak ada kesusahan-kesusahan dan air mata. Maka persiapan kita adalah kita dekat dengan Tuhan. Amin. Persiapan kita makin mendekat kepada Tuhan. Kapan saja Tuhan memanggil kita, kita harus siap. Apalagi jika sudah lanjut usia 60-an, 70-an, mestinya harus lebih siap. Bukan ketika usia 70-an cari mami baru. Tapi mendekat kepada Tuhan. Amin. Kita berjuang sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri. Kita sudah mempersiapkan diri untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini sudah sedemikian rupa saudara. Saudara, kita menghabiskan 16 tahun sampai 18 tahun hanya untuk sekolah supaya bisa sukses. Persiapannya itu sampai 16 tahun sampai 18 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, tambah kuliah 4 tahun, 16 tahun baru mulai kerja. 16 tahun ditambah 6 tahun usia kita ketika kita masuk SD, jadi 22 tahun. Kalau lanjut lagi S2, hampir 25 tahun. Kita mempersiapkan diri hanya untuk sukses 25 tahun. Baru kita terjun ke masyarakat, kita baru mulai kerja dari nol, baru mulai nabung, baru mau untuk nikah dan sebagainya. Kalau kita misalnya mati di usia 60 tahun, berarti dia hanya punya 35 tahun untuk mengejar kesuksesan itu. Persiapannya 25 tahun, perjalanannya 35 tahun, 60 tahun dia mati. Saudara, betapa luar biasa persiapannya. Kita mempersiapkan diri begitu luar biasa untuk sesuatu di dunia yang bahkan tidak pasti. Bahkan dapat sarjana S1 atau S2 belum tentu juga dapat kerja dan masa depan yang baik. Banyak orang juga nganggur, nggak kerja. Sarjana termuda di Cina hari ini, usia 13 tahun sudah sarjana dia. Hari ini nganggur saudara. Di usia 20-an.
Belum tentu. Jadi kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak pasti di dunia ini sedemikian rupa. Sekolah luar biasa, waktu begitu panjang, tapi kita lupa mempersiapkan diri bahwa kita suatu saat nanti akan mati. Kita suatu saat nanti akan mati, dan kematian itu sesuatu yang pasti akan terjadi, lebih pasti dari semua hal apapun di dalam dunia. Dalam dunia ini tidak ada yang pasti, tapi kematian itu pasti. Maka kita persiapkan diri sebaik-baiknya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mempersiapkan diri supaya janganlah kita hidup menyimpan sisi gelap lagi dalam hidup kita. Kita menjaga pikiran hati kita fokus kepada Tuhan, dan mempersiapkan iman kita supaya iman kita ini layak di hadapan Tuhan. Hari kematian kita dan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah hal yang pasti terjadi. Mengapa kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin? Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya kita menjadi bagian orang-orang yang tertinggal, atau ketika kita mati kita tidak dibawa ke surga oleh malaikat, tapi dibawa ke neraka. Oleh sebab itu song-songlah kedatangan Tuhan Yesus, dan persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya dengan cara mempersiapkan imanmu dan kasihmu. Buanglah sisi gelap dalam hidupmu, jadilah ada terang. Persiapkan hati dan pikiranmu dan mendekatlah kepada Tuhan. Dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sebagai penutup. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Artinya Tuhan menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka, artinya berarti Ia akan memampukan kita dalam mempersiapkan diri kita menyongsong hari kematian kita atau menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau Dia sudah menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka, tidak masuk neraka, berarti Dia akan memampukan saudara untuk bisa hidup di dalam terang, tidak menyimpan sisi gelap. Tuhan akan mampukan saudara untuk menyingkirkan itu, karena Dia menetapkan saudara untuk memperoleh keselamatan. Dia akan mampukan saudara, pikiran saudara bisa terfokus kepada Dia. Dia akan mampukan saudara, iman saudara bisa murni di hadapannya. Dia akan mampukan saudara untuk bisa mendekat kepadanya, asal saudara mau bersiap-siap dan berjaga-jaga. Pasti dimampukan, karena Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kekuatan itu akan datang dari Tuhan. Tuhan akan tolong saudara, Tuhan akan pimpin saudara, dan Tuhan akan mampukan saudara untuk menjadi layak pada hari kedatangan yang kedua kali. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini marilah kita mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang kami renungkan Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hari kedatangan-Mu akan segera tiba. Bahkan kalau umur kami tidak sampai kepada hari itu, kami sudah mati. Kami percaya juga bahwa ketika kami mempersiapkan diri dengan baik, kami bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan hidup kami, diri kami ini. Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagi kami untuk ada di sorga bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran ini yang sungguh-sungguh sangat menenteramkan jiwa kami dan memberi kelegaan bagi jiwa kami. Yang hari ini mungkin ada jemaat yang mengalami kegelisahan menjelang hari-hari Tuhan yang mendekat, menjelang hari kematian, menjelang hidup mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit yang berat. Mereka dapat menghadapi semuanya dengan keberanian dan ketenangan, karena Tuhan menjamin setiap orang yang percaya kepada Engkau akan diselamatkan dan dikumpulkan bersama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran ini. Kiranya Tuhan ukir dalam loh hati kami, bila kebenaran ini menghidupkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menuntun hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin.